Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi. Saat ini kami berada di podcast Jimli School of Law and Government. Baru saja kami mengikuti sidang putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sidang putusan MK-MK. Ada 3 pemohon. Satu pemohon nomor 01, kemudian 02 dan 03, yang ketiga-tiganya itu melakukan permohonan terkait hakim konstitusi yang baru yaitu Bapak Adis Kadir. Nah, saat ini saya bersama dengan Profesor Widodo Dwi Putro dari Universitas Mataram. Kami akan mencoba untuk memberikan highlight dari apa yang sudah diputuskan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Mas Wid? Ya, Apa yang sudah eh, Mas Wid rasakan setelah mengikuti putusan dari sidang MK-MK, Majelis iya, Hakim MK-MK? saya kaget ya. Ini MK-MK sebagai mahkamah etik atau birokrat prosedur? Kalau lihat Oh, argumentasinya, gimana itu iya, maksudnya? tadi kita sama dengar kan Iya, tadi putusannya, eee, alasan MK-MK tidak berwenang karena alasan prosedur. ya, Ia tidak berwenang memeriksa, ya karena si hakim MK ini belum memegang palu, belum dilantik. ya, Artinya kewenangannya ya ketika ia sudah menjabat betul. dan setelahnya. Nah, ada maksim hukum ya yang berlaku universal ya. Mhm. Nemo jurista nihi Christista. Oke, Integritas itu tanpa jeda. Artinya apa? Seharusnya hakim MK-MK dia hakim MK. Oh, hakim MK-MK. MK. Oke, Iya, harusnya dia berpandangan bahwa integritas itu tanpa jeda, dia juga meriksa bagaimana ia memperoleh jabatan. oke. Kalau ketika ia memperoleh jabatan melalui menghalalkan segala cara, kemudian itu inkonstitusional misalnya, Ya, walaupun itu dilakukan sebelum ia mengenakan toga hakim MK, sebelum ia memegang palu, seharusnya hakim MK-MK juga mempersoalkan apakah tangan yang nanti akan diberikan kewenangan untuk memegang palu eh, itu berintegritas. Artinya iya. dia bukan birokrat prosedur, ia penjaga marwah Tapi tadi Mahkamah disampaikan Konstitusi. tapi tadi disampaikan kenapa permohonan itu tidak bisa diterima, itu karena bejana yang digunakan sebagai, pisau analisis terkait dengan kewenangan MK-MK itu adalah kode etik Mahkamah Konstitusi, Mhm, yaitu Sabta Karsa Utama. utama. Nah, jadi itu yang dijadikan sebagai, tolok ukur untuk menilai, MK-MK berwenang atau tidak atas permohonan yang disampaikan para pemohon. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi disampaikan oleh, majelis bahwa, yang dinilai oleh MK-MK itu adalah ketika yang bersangkutan sudah menjadi hakim MK. Karena sesungguhnya MK sendiri itu juga hanya sebagai penerima, tetapi prosesnya itu dilakukan oleh lembaga yang memang sudah diberikan kewenangan untuk merekrut para hakim itu. Nah, jadi ini sesungguhnya adalah proses sebelum masuk ke Mahkamah Konstitusi gitu. Nah, sehingga MK-MK itu kewenangannya adalah ketika dia sudah pegang palu. Nah, sudah pegang palu, nah baru di situ dalam kesehariannya ada tidak yang tidak sesuai dengan kode etik yang ada tadi Sabta Karsa Utama tadi Mas Wid. Nah, jadi bejananya itu Mas Wid.
Mmm, Jadi bejana yang digunakan oleh MK-MK menyatakan berwenang atau tidak berwenang itu adalah Sabta Karsa Utama tadi. iya, oke. Pertama, kalau Ya, bejada atau bejana ini oke lah, soal kode etik itu baru berlaku ketika hakim itu telah menjadi hakim, kewenangannya mulai dari sana. Kalau bejana ini tidak mencukupi, kan begitu ya, betul. untuk agar bejana ini tidak terkotori atau tercemar, misalnya cacat etik yang secara terang benderang kita lihat bagaimana proses, ya seharusnya bejananya itu yang diperluas. Yang kedua, hakim MK-MK itu tidak hanya memeriksa hukumnya atau justru Mhm, penekanannya pada etik bukan hukumnya. betul. Kalau secara hukum memang sah, Iya, karena memang sudah sesuai otoritas yang memilih atau mengangkat hakim MK memang DPR yang diberikan kewenangan. Secara hukum memang sah, iya, tetapi hakim MK-MK tidak memeriksa sah atau tidaknya karena ia bukan lembaga penegak hukum, tetapi ia etik. Jadi ia sah secara hukum, tetapi cacat etik. Lex injusta non est lex. iya, Betul, itu adalah hukum yang sah. Tetapi itu tidak layak secara etik. Mengapa? Karena telah mengalami pembusukan hukum. mhm, Jadi, ya sebagai lembaga etik, cara berpikirnya sudah tidak yuridis, tapi cara berpikir iya, etik, rule of ethic. Jadi, bagaimana mungkin ini kan iya, rule of law, kan begitu kita ibaratkan sebagai kapal bisa mencapai pulau keadilan kalau rule of ethic-nya samudranya tidak kering. samudranya mengering. Iya, Ya seperti analogi itulah, kira-kira betul. seperti itu. Ia berada di ranah rule of ethic seharusnya. Dan rule of ethic itu tidak melokalisasi waktu. Ya, tidak tidak melokalisasi waktu. Oh, Sesudah, batasnya ketika ia memakai toga. Bayangkan, kalau misalnya pagi harinya, misalnya ia melakukan tindakan yang cacat moral. mhm, Misalnya pakai lobi-lobi gelap yang menghalalkan segala cara. Lalu sorenya memakai toga, menjadi suci. iya, Lalu MK-MK ketika memakai toga, dia menutup mata ketika pagi harinya. Lalu sore harinya, ia ketika dilantik pakai toga, di situ mulai ia bekerja. iya, Berarti ya integritas bukan tanpa integritas yang yang berjeda. Itu berjeda. maksud saya, yang Iya, disebut tadi nemo juris tani Christista. iya. Jadi integritas mestinya tanpa jeda, Kalau saya mencermatinya Mas Wid, itu adalah dari amanat konstitusi, gitu ya. ya kan? Heeh, Karena jelas itu di pasal 24C itu ayat 5 adalah mmm, syarat untuk menjadi hakim konstitusi, negarawan yang memahami memahami konstitusi konstitusi dan dan berintegritas, berakhlak berintegritas, mulia. berakhlak Berakhlak mulia, mulia loh. gitu kan? Iya, Ini kan Eee, prinsip yang harus dipegang teguh mmm, oleh, mereka yang harusnya melakukan rekrutmen. mhm, Nah, berarti kan kalau kita perhatikan di situ, ini prinsip konstitusionalismenya sudah dilanggar. mmm, Artinya sudah terjadi inkonstitusionalisme karena pasal 24C ayat 5 itu tidak dilaksanakan. mmm, Karena kan sebetulnya Undang-Undang Dasar itu tidak hanya bicara mengenai pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan, mhm, tetapi kan juga membatasi kekuasaan supaya mereka tidak abuse of power. mhm, Kan begitu. iya, Nah, ini kalau sekarang ada inkonstitusionalisme dari pasal 24 Jatim, kemudian tidak ada mekanisme yang menegakkan nah, ketentuan pasal 24C ketika dilanggar begitu, MK-MK tidak bisa, kemudian, mana lagi, MPR tidak mungkin, tidak ada ke DPR apalagi, lalu kemana rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang itu dijamin oleh konstitusi
ada pelanggaran konstitusi, inkonstitusionalisme, ternyata mhm. begitu rakyat ini meminta kepada MK-MK untuk mempersoalkan etika, dia mengatakan tidak berwenang, Mas Wid. Nah, berarti jalan buntu. Jalan buntu ini. MPR tidak mungkin, presiden juga tidak mungkin, Iya, apalagi kita kembalikan ke DPR, makin tidak mungkin. Nah, iya, sementara MK-MK juga sudah mengakui dalam putusan dan pertimbangannya, dia mengaku tidak berwenang iya, dengan alasan prosedur. iya, Lalu ketika jalan buntu seperti ini, maaf saja, seharusnya ini dibuat semacam, maaf ya, agak iya. kotor dikit, anus, jalan keluar. Oh, Ya karena oke ini oke. extraordinary. Alasannya, dasarnya ya Jadi ya soal pasal 24C itu iya, tadi, inkonstitusional, ya konstitusi. Artinya ya itu kenapa bejana ini perlu diperluas, tidak hanya kode etik. Kode etik ini kan turunan dari konstitusi iya, sebenarnya. karena gini Mas Wid, kalau tadi juga disampaikan soal marwah MK. Mhm, Marwah MK itu kan tidak bisa kita bebankan hanya pada institusinya. mhm, Tapi marwah MK itu akan dinilai dari marwah dari hakimnya. mhm, Ketika hakimnya itu adalah hakim yang memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan di konstitusi, dia sungguh-sungguh negarawan dan harus diingat di pasal 24 bahwa kekuasaan kehakiman itu adalah kekuasaan yang merdeka yang tidak boleh diintervensi mhm, oleh siapapun. mhm, Nah, marwah MK itu kan ditentukan dari independensinya, imparsialitasnya, dan hakimnya yang negarawan, mhm, yang berintegritas. Nah, sekarang kalau rakyat menilai ada ini cacat moral mhm. dari hakim yang dipilih, kemana muara mekanismenya? Jalan buntu ya Mas Fit ya? Iya jalan buntu. Itu tadi kelihatan jalan buntu. Mhm, Ternyata ada satu persoalan lagi konstitusi yang kita peroleh di siang hari ini. iya Ada kebuntuan iya dalam menyelesaikan persoalan inkonstitusionalisme yang itu menjadi amanat. iya, dan saya kira juga perlu ada semacam karantina politik ya, ada regulasi yang mengatur tentang itu, terutama ketika politisi, misalnya anggota DPR, karena ia adalah pembuat undang-undang yang Ya, nanti diuji di Undang-Undang Dasar, betul. diuji. Nah, kalau kemudian nanti misalnya anggota DPR yang sekarang menjadi anggota MK-MK, Hakim MK. hakim MK, maaf, minggu lalu dia membuat undang-undang, Betul. lalu undang-undang itu diuji. Ya. Yang Jadi apa sebelumnya ini? dia pemain sepak bola lalu jadi wasit. Ya, Ah, ini kan ini juga soal kepercayaan publik betul. dan juga pertaruhannya marwah MK. MK. Ini MK Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi atau mahkamah kompromi kan kemudian seperti itu. Ya. Jadi fokusnya juga begitu ya. Yang bersangkutan itu sebelumnya adalah pembentuk Iya dari undang-undang yang itu menjadi, apa, satu kewenangan MK iya untuk menguji, iya judicial review. iya Nah, ketika undang-undang ini bermasalah, iya harus diuji oleh MK, ternyata pembentuknya ganti baju menjadi hakimnya, gitu ya Mas Wid? iya. Itulah pentingnya ada semacam regulasi, karantina politik 5 tahun misalnya untuk anggota DPR yang akan mencalonkan MK. Jadi ada jeda 5 tahun untuk Oke menghindari pemain kemudian menjadi wasit. Kemudian yang kedua, ini kan persoalan etis bagaimana mungkin ia memilih dirinya sendiri. oke. Ya, ini berarti soal Iya konflik of interest ya? iya, Sangat kuat ya? itu PR. PR yang harus kita lakukan. Iya, Oke, saya kira ini masih jalan heeh, buntu dan bukan ranah kita untuk mengakhiri perbincangan iya ini. Ini harus dibahas secara iya, serius terkait mhm, dengan kebuntuan di dalam menyelesaikan persoalan iya, etik. mhm, Saya kira itu ya Mas Wid ya? iya, Baik, saya kira itu yang bisa kita bincangkan siang hari ini. Ada keprihatinan karena ternyata ada kebuntuan yang belum ada jalan keluarnya mhm, ketika soal etik itu
tidak menjadi satu prioritas untuk diselesaikan. Mhm. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iya. konstitusi.